audionya silakan dimatikan. Kan kalian hari ini kan dapat internet untuk Yum toh, 10 giga lumayan. Ya, bisa untuk 15 hari ke depan sana kalau pakai Yum semua. Kalau tidak pakai Yum semua kan hemat itu sampai 1 bulan. Kakak Risna bisa dimatikan audionya, Kakak Risni, Kakak Asriani. Nah, Kakak Risni silakan audionya dimatikan. Oke, mulai ya. Oke semuanya Kak, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa kita bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan bisa belajar walaupun dengan cara virtual, tidak jadi masalah. Di materi sebelumnya Pak sudah sampaikan ya, untuk belajar matematika menggunakan fasilitas classroom ya. Pak kasih tugas kemarin, kedudukan antara garis dengan garis lainnya ya. Pak hanya mengingatkan ya. Kedudukan garis terhadap garis lainnya ya, kemarin ada beberapa kedudukan ya. Yang pertama garis ya saling bersilangan. Jika bagaimana jika garisnya memiliki titik potong, kemudian garis saling sejajar ya, kemudian garis saling tadi berpotongan ya, kemudian garis saling bersilangan. Kalau tidak memiliki titik potong ya. Kalau yang garis berpotongan berarti dia saling menempel ya, ada titik potongnya seperti ini. Nah, itu kemarin sudah Pak aplikasikan ke dalam bentuk soal ya. Makasih 2 soal kemarin itu. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Oke, Pak share dulu materi ya. Akan share materinya. Bisa melihat materi Pak? Bisa melihat materi Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Nah, berarti ada masalah. Yuk, kita mulai. Berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Ya, kedudukan garis terhadap bidang sama. Bagaimana kedudukan garis terhadap bidang itu? Ada 3 kedudukan ternyata ya. Ada 3 kedudukan. 2 kedudukan ini ya sudah Anda pahami secara teknis ya, karena hampir sama dengan kedudukan 2 buah garis. Sedangkan yang ketiga ini baru ya, baru memotong. Artinya bagaimana coba jelaskan. Oke. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang. Jika bagaimana? Jika begini Kak ya. Ini kan ada garis ya. Ini ada bidang. Jika garis ini ya dibuat melalui bidang atau dia dibuat tapi melalui bidang, artinya menempel lah, menempel ya, menempel. Cara bahasa mudahnya itu menempel. Jadi ada bidang, ada garis. Garisnya menempel di bidangnya atau garisnya melalui bidang. Maka kedudukan semacam ini disebut dengan garis terletak pada bidang. Ya, terletak ini pada bidang ini. Ya, paham ya? Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini bidangnya, ini bidang alfa ini ya. Ini bidang alfa. Ini garis AB atau diwakilkan oleh sebuah titik G ya. Nah, garis ini, garis AB ini. Garis ini melalui bidang tersebut, maka garis terletak pada bidang. Ingat, yang pertama ya, terletak pada bidang. Seperti kedudukan antara titik dengan garis kemarin. Terletak pada garis, di luar garis seperti itu. Yang kedua, garis sejajar bidang. Bagaimana garis itu akan sejajar dengan bidang? Indikasinya mudah, Kak. Cara melihatnya mudah. Cara melihatnya bagaimana? Apabila ada salah satu dari garis pembentuk bidangnya, ini kan garis, terdiri dari 4 sisi kan? 1, 2, 3, 4. Artinya bidang ini dibentuk oleh 4 buah garis yang saling bersekutuan. Kok salah satu garis ini, yang di bidang ini, ada yang sejajar dengan bidang, apabila ada salah satu garis pembentuk bidang ini, kok ada yang sejajar dengan garis
G tersebut, maka dua garis ini dengan garis ini kan sejajar. Iya enggak? Maka garis ini dengan bidang ini juga sejajar. Jadi begini, Kak. Ini ada bidang nih. Nah, ini bidang. Kemudian ada garis di sini. Garis ini kan sejajar dengan salah satu garis yang ada di bidang ini, ya enggak? Ini kan ada bidang ini. Garisnya kan 1, ini garisnya 2, garisnya 3, garisnya 4, kan begitu. Garis ini ada salah satu yang sejajar seperti ini. Maka garis dengan bidang ini sejajar. Seperti ini, sama. Sejajar juga, karena apa? Ada salah satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Tapi kalau seperti ini, hati-hati. Ya enggak? Kalau di sini ada garisnya lagi, boleh, berarti sejajar. Kalau tidak, berarti tidak sejajar. Kuncinya situ. Kemudian yang ketiga, garis memotong bidang. Jika bagaimana garis ini memotong bidang, ya? Jika garis ini menembus bidang tersebut. Ya. Jadi memotong itu menembus, Kak. Jadi ini bidang, ini garis, ini masuk ini. Nah, Pak Lubang saja lah supaya mudah. Nah, jadi dia menembus seperti ini. Ya, jadi memotong bidangnya, memotong. Nah, semacam ini, konsep semacam ini namanya garis memotong bidang. Ya, ada satu titik persekutuan atau titik tembus. Ini ada titik tembusnya, Kak. Titik tembus ini. Nah, jadi garisnya memotong ya, memotong, langsung menembus ini, menembus. Dia tembus ini. Jadi memiliki titik tembus ya. Dia memiliki titik tembus. Paham ya? Terletak pada bidang, sejajar pada bidang, memotong pada bidang, ada 3. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Paham. Yuk, yang mau bertanya? Any question? Nggak ada ya? Oke, sip. Nah. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual rekreasi ya. Kita akan melihat bagaimana kedudukan itu, tapi pada sebuah bentuk nyata. Pada sebuah bentuk nyata. Kita akan rekreasi. Sudah pernah ke Mesir belum? Belum. Belum pernah ke Mesir? Belum. Mau pajak Belum. hari ini? Pajak ke Mesir hari ini mau? Oke, kita ke Mesir yo. Hari ini kita ke Mesir. Tenang saja. Kita akan virtual. Santai. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Mesir ya. Bentar. Nah, kita pakai ini aja. Kita hari ini jalan-jalan ke Mesir. Yang belum pernah, lihat baik-baik. Anjay. Pesawatnya gratis. Enak gak? Jalan-jalan ke Mesir tapi gratis. Kita akan melihat suatu bentuk yang terkenal apa kira-kira di Mesir? Bentuk 3 dimensi yang terkenal apa? Piramida. Piramida, yes. Piramida. Itu yang Pak maksud. Kita akan ke piramida hari ini. Piramida. Tapi agak ini ya, karena ini kan Pak pakai kuota ini. Kita menggunakan Google Earth saja supaya kita bisa lihat tampilannya. Oke, masih bisa melihat ya layar Pak ya? Masih. Apa jangan tahu berapa tahu? Oh, iya, gini aja. Kita akan mencoba. Seperti mesti. Nah, piramida Ogia miniatur. Ada nggak sih? Kita akan mencoba melihat kecil piramidanya ya. Piramidanya kok kecil? Kok kecil sekali? Kayaknya bukan ini yang Pak maksud, bukan ini. Bukan ini. Ini miniaturnya. Pak cari lagi yang lain. Itu miniaturnya itu kayaknya. Semang muka. Ya. Itu. Itu kayaknya miniaturnya. Ya. Ini lebih pas. Ini. Itu miniaturnya ya. Miniatur. Oh ini miniaturnya Kakak, sorry. Pak cari yang asli saja supaya kau bisa tahu bagaimana kondisi di sana. Kita akan mencoba
Gimana kau piramida? Maksudnya nama Realme nih. Piramida of Djoser. Djoser ini apa ini? Oh, ini kayaknya ya. Ini. Oke, kita lihat ya piramidanya. Oke. Nah, ini. Terlalu ini ya, terlalu ini ya. Coba lihat dulu lah. Nggak apa-apa. Setidaknya kita sampai sana dulu. Oh, jauh ya, jauh. Ya, dulu. Oh, bangunannya seperti ini ya. Bisa melihat Kak? Tapi terlalu ini ya. Bisa. Bentar Kak, bentar. Kayak dengan efek PUBG. Bentar. Pak, yang Mesir saja. Aba, Hello. si makut jangan. Ay, anjir. Nah, ini yang Pak Mas. Jangan terlalu ribut. Ini. Ini yang Pak Masud. Nah, ini. Oh, kalau ini pas. Ini. Oke. Kalau ini pas. Ini yang Pak Masud. Apalagi. Nah, ini yang Pak Masud ini. Oke. Pyramids of Queens. Yang Pak Masud ini. Tadi mana tadi? Oh, ini sih. Kayaknya Abi belum tidur tuh. Pak, itu Raja Firaun bikin tuh, Pak. Hah? Itu Raja Firaun yang bikin tuh. Rames, iya Rames itu bahasanya itu ya kalau di sana itu kan rata-rata setiap raja bikin piramidanya. Tapi benar Pak cari yang pas ini, yang gambarnya sesuai Pak. Jadi Pak cari yang sesuai langsung. Jadi sekalian langsung bisa lihat. Yang langsung piramidanya langsung pas. Ini kan yang Egypt ini. Ada yang piramida yang bentuknya pas, jadi kalian nanti enak. Lihatnya enak gitu loh. Pak cari kan banyak sekali piramidanya kan. Nah, nanti kita lihat bangun konsep 3 dimensinya. Bentar Pak. Kak cari yang pas untuk kalian. Supaya langsung masuk ke dalamnya nanti. Ya Allah, Allah. Kayaknya dia ujung ngomong ya. Didiseknya segini nih. Ini. Ada malam kita bisa. Yuk. Ada mabuhat juga kita terkulit mana? Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Oke, sus. Apa? Ya, gimana? Makin. Mesir. Coba yang ini, yang Baghdad. Ini masih satu lokasi Kak, cuma dia kan banyak piramidanya. Pak cari yang pas gitu loh. Yang bentuknya pas, cocok untuk kalian ini. Ini apa ini? Bentar ya Kak ya. Pak, itu gurun, Pak. Iya, karena memang satu lokasi, ini satu lokasi. Cuma kan banyak sekali. Pak carikan yang Rames ini, yang kelihatan langsung.
Yang ini kan bentuknya kan tidak bisa simetris begitu loh. Pak cari yang simetris. Tadi padahal ketemu Pak tadi. Kalau ini apa ini? Coba. Ah, ini loh. Ini. Nah, bisa lihat ya Kak ya? Bisa. Bisa lihat ya? Nah, coba kita masuk ke dalam ya. Coba kita masuk ke dalam. Siap. Ah, siap-siap jalan-jalan kan? Belum pernah jalan ke sini kan? Nah, Pak akan coba ajak kamu untuk jalan-jalan. Kita jalan-jalan dari sini saja. Dari pintu masuk. Gimana ya pintu masuk ya? Di sini ya. Coba kita lihat dari sini. Nah. Ya, sudah. Bisa lihat ya? Bisa. Oke, kita jalan dari sini. Nah, Kasih kelihatan ya? salam, Pak. Nah, iya. Banyak ya. Di sini banyak orang ternyata. Rekreasi banyak sekali di sini. Kalau kita perhatikan piramida ini terdiri bentuk-bentuk ya batu ini. Batunya ini lihat ini. Susunan batu saja nih zaman dulu luar biasa ya. Berarti zaman dahulu ini bikin seperti ini tuh bukan suatu konsep yang sederhana, membutuhkan banyak pasukan pasti ini. Ya enggak? Ya. Iya, Pak. Kita perhatikan. Ternyata ramai juga ya. Ah, lihat ini. Ah, ini loh yang termasuk. Piramida itu seperti ini. Nah, ini ya. Konsep apa yang kita bisa temukan? Ini merupakan bentuk 3 dimensi, ya enggak, Kak? Ini kan 3 dimensi. Bangun apa? Bangun apa? Bangun apa ini? Ayo. Ayo, Kak, bangun apa? Segitiga. Ayo, bangun apa? Kalau dalam matematikanya ini bangun apa namanya? Limas. Limas. Segitiga. Iya, limas kan? Limas segi 4 alasnya. Kalau namakan limas itu sesuai dengan alasnya, Kak. Karena bentuk apa itu, Kak? Bentuk sisi-sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga kalau limas itu. Nah, sekarang kita coba capture, kita ambil hasilnya. Nah, kita sekarang akan praktekkan dengan materi kita. Pak akan capture dulu ya. Nah, Pak capture dulu, Pak capture. Tenang saja, aplikasi lengkap. The best forever. Kelihatan ya? Kita akan mencoba capture dulu. Capture. Di mana tadi? Ah, akan capture dulu, coba. Nah, lihat ya ini ya. Sekarang coba kita akan bentuk sebuah gambarnya ini. Kita akan mencoba membentuk gambarnya. Nah, ini kan. Kita lihat saja sekarang. Pak akan mencoba mengambilnya. Nah, kalau kita perhatikan kan ini, coba perhatikan Kak. Ini kan di sini. Piramida ini konsepnya seperti ini Kak. Ya enggak? 1, ya enggak? Ini garis ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah. Jadi bentuknya seperti ini, Kak. Ini kalau kita gambarkan secara desain matematisnya. Nah, seperti ini ya. Ini namanya bangun apa, Kak? Limas ya? Limas. Ingat, limas. Limas. Ini namanya limas. Tapi ingat cara mengasih nama ya. Ini Pak harus beli pen tabel ini supaya tulisan Pak bagus kalau di sini ya. Kalau pakai ini kan tulisan Pak jelek. Kalau pakai mouse. Ya, limas. Pak pakai teks saja lah supaya mudah tulisannya. Nah. Jadi ini bentuk limas, Kak. Bentuk limas ya. Kalau misalkan ini adalah A. Ini A. Sorry, atau ada di sini aja. A. Ya. Hapus ini. Ya. Ini B.
ini C, ini D, misalkan ini Kak ya. Ini T, misalkan. Ya. Dia memiliki tinggi, Pak. Jadi limas itu memiliki titik puncak, namanya tinggi limas ya. Dari sini ke sini. Itu tinggi limas. Jadi dari T ini ke O misalkan ya, itu namanya tinggi limas. Jadi misalkan limas ini adalah limas segi 4 beraturan A, B, C, D dengan tinggi T. Maka di sini ada beberapa kedudukan antara garis dengan bidang. Paham nggak ya? Apa saja kedudukannya? Misalkan garis TO, lihat garis TO nggak ini Kak? Lihat garis TO Kak? Halo? Lihat ya? Garis TO dengan bidang A, B, C, D. Garis TO dengan bidang A, B, C, D. Atau Pak konsepnya Pak rubah saja ke ini, ke yang baru. Coba lihat. Supaya enak. Coba. Pak gambar ke yang baru di sini saja. Pak gambar ya, supaya konsepnya kalian lebih jelas. Coba Pak lihat ini. Nah, coba Pak lihat. Bentar ya, tinggal sedikit saja, nanti baru lanjut pertanyaan. Nah, coba Pak maju lagi yang baru. Nah, di sini aja Pak coba buat ya, nah, supaya mudah. Nah, misalkan beginilah, supaya mudah. Nah, seperti ini sebenarnya ini. Jadi bentuk piramida tadi kurang lebih seperti ini Kak sebenarnya. Cuma dia pakai segi 4. Ini T tadi ya. T. Oke, kita akan mencoba. Ini T Kak. Ini A tadi ya. A. Ini B. Ini C. Ini D. Ingat ya tulisannya ya. Nah, ini tadi TO ya. TO di sini. Nah, sekarang pertanyaannya begini Kak. Garis antara T ke O dengan bidang A, B, C, D itu kedudukannya apa Kak kira-kira? Memotong. Memotong atau menembus. Alasannya apa? Karena dia memiliki titik tembus ini. Ya enggak? Ditembusnya kan di sini. Ini kalau dilanjutkan kan dia menembus ini. Menembus. Pak kasih garis putus-putus ya. Nah, dia akan menembus. Kedudukan semacam ini, T dengan O, yang tadi di miniatur piramida tadi ya, ini merupakan kedudukan namanya garis menembus bidang. Paham ya? Kalau misalkan ada garis ini G di sini. G. Kedudukannya apa, Kak? Garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan AB, CD. Terus satu lagi tadi kedudukan apa? Memotong, sejajar. Satu lagi terletak pada, ya enggak? Terletak pada bidang. Nah, misalkan ada garis AC seperti ini, atau diagonal bidang ini Pak tarik sebuah garis AC. Berarti garis AC kedudukannya dengan ABCD adalah garis AC dengan ABCD terletak pada bidang. Jadi ada 3 kedudukan Kak. Menembus, sejajar, terletak pada. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Monggo. Nah, ini ya, tadi ya, di sini ya. Nah, ini rame Kak ini. Jadi konsepnya bagus. Jadi nanti kamu bisa cari-cari sendiri informasi. Ini berkunjung banyak sekali nih. Nah, ini juga piramida. Enggak, ini. Ini juga piramida. Coba kau berpikir ini ya. Zaman dulu bisa membuat konsep matematis sehebat ini. Bentar ini. Ini jalannya dari sini, Kak. Ini jalannya dari sini. Nih, ini loh, pintu masuk ini. Kotanya ini, Pak kasih lihat kamu kotanya. Gitu loh, kotanya itu. Nah, itu pintu masuknya dari sini, Kak. Dia tidak hanya satu piramida.
Banyak. Masuk? Masuk. Oke, boleh. Coba kau lihat ya. Ini kan ada beberapa jalan ini. Coba Pak lihat. Abang. Bentar. Abang. Itu Kak. Jadi ini sangat tinggi loh Kak. Ini sangat tinggi sekali. Coba bayangkan manusia dengan kemampuan berpikir masa lalu mampu membuat sebuah arsitek ya, matematis yang sangat luar biasa ya. Ini kalau berpikir ini dia bangun pakai semennya pakai apa ya? Bata sebesar ini coba lihat. Batunya aja sebesar kuda ini. Kalau lihat batu-batu ini kan dia sebesar kuda ini. Orang angkat sampai setinggi ini tuh pakai alat apa coba? Tinggi sekali ini piramida ini. Ya enggak? Itu pasti dia menggunakan suatu perhitungan matematis yang luar biasa. Bagaimana dia bisa simetris, ya enggak? Bisa menumpuk satu persatu kayak gini. Batanya besar ini loh padahal ini. Coba lihat. Ini kan batanya ini. Salah satu bentuk bata-batanya. Sama manusia aja lebih besar batanya ini. Bagaimana dia mampu mengangkut untuk ketinggian seperti ini. Nah, itu kamu cari artikelnya nanti ya. Karena Pak tidak membahas tentang sejarahnya. Yang Pak di sini bahas itu bagaimana konsep matematis dari piramida ini. Tentang kedudukan antara garis-garisnya. Ini kan di garis ini. Ya. Nanti bisa cari artikelnya. Tinggi piramida itu berapa meter coba. Ya. Sehingga kamu tahu bisa pengukurannya. Oke, sampai sini Kak. Yang mau ditanyakan silakan. Kembali ke ruang. Yuk, tentang konsep kedudukan antara garis dengan bidang ya. 3 saja. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga, garis menembus bidang. Bisa 3 itu selesai. Kamu sudah kuasai dasar selesai. Karena berikutnya nanti tinggal perhitungannya. Bagaimana mengukur jarak antar garis itu. Bagaimana menghitung jarak antar piramida dari titik puncaknya. Dari titik dasar sampai titik puncaknya. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Itu suatu bentuk-bentuk yang sangat luar biasa, Kak. Kalau kamu berpikir seperti itu kan, wah luar biasa. Nah, konsepnya luar biasa. Seperti ini juga bisa konsep ini, misalkan ya. Nah, coba kita lihat lagi suatu bentuk yang luar biasa. Apa itu? Kalau Paris apa Paris? Eiffel ya. Eiffel ya, menara ya. Eiffel apa? Tower bahasa Inggrisnya. Nah, coba. Konsepnya juga sama, kan garis lagi. Eiffel. Eiffel Tower. Eiffel Tower mana ya? Ini ya. Eiffel Tower. Wah, ini. Nah, udah pernah ke Paris belum? Mau lihat nggak? Ini kan garis lagi konsepnya, ya nggak? Kedudukan antara garis dengan bidang. Bentar. Yuk, kita coba jelajahi sebentar. Sebentar sebelum Pak akhiri. Jelajahi sebentar. Oleh-oleh buat kamu lah. Mana tadi? Nah, ini. Nah, coba lihat. Kita coba jelajahi lewat pintu masuk saja ya, supaya lebih enak dari sini ya, dari sini. Dari sini. Nah. Wah, kalian ke Paris setelah tidak langsung ini. Oh, rame ya. Mana Parisnya? Oh, sana itu, Kak. Ah, kita coba masuk ya. Tinggi ya, Kak ya. Ini ada beberapa kedudukan garis dengan bidang ini, Kak. Banyak sekali kedudukannya ya. Sangat banyak sekali. Misalkan garis ini dengan bidang tanahnya menembus, ya enggak? Garis ini dengan bidang ini sejajar. Ini misalkan segi 4-nya di sini. Nah, bentuk bidangnya di sini. Maka ada garis di sini sejajar dengan garis. Kenapa? Karena ada salah satu garis. Coba masuk saja. Sambil lihat saja lah. Setidaknya Anda liburan lah. Itu kalau Pak taruh di sana, nanti kita masuk sana terus. Gitu. Coba kalian nanti berpotret di bawahnya boleh. Di bawah towernya ini. Sangat tinggi nih. Insya Allah. Insya Allah akan kesampaian. Besar ya. Bayangkan ini. Manusia zaman dulu mampu membuat suatu arsitek. Tapi kan lebih arsitektik ini. Piramida ya. Karena piramida itu ribuan jutaan tahun yang lalu loh. Coba kita tepat di bawahnya saja, di bawah towernya saja. Supaya kau bisa langsung lihat tepat di bawah towernya. Pak mau lihat berapa banyak orang yang di sana berkunjung sih?
Ternyata banyak ini, Kak. Ayo, siapa yang mau ke sana? Boleh ikut antrian di bawahnya ini. Ini tinggi sekali, Kak. Besar dan tinggi. Luar biasa ya. Banyak sekali kedudukan garisnya ini. Coba lihat ini. Ini kan garis semua ini. Menggunakan perhitungan matematis semua ini. Banyak ya, Kak ya. Rame ya ternyata di sana ya. Sangat rame sekali. Ini antrian sampai begini panjang ini. Ini antrian semua. Bisa ya, Kak ya? Acak dulu. Salah ya? Ini macam ada apa di minaret bakal? Nah, tidak masalah ya, tinggi sekali ya. Nah, lihat ini, kalau lihat dari bawah ke atas itu sangat tinggi. Mungkin bisa naik ke atas sana ke apa ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa? Pak tidak tahu sih, Bisa. kita belum ke sana. Cuma kalau kita perhatikan secara detail 3 dimensinya, nah, sangat tinggi sekali ini. Coba lihat. Di sampingnya juga ternyata gedung-gedung besar, Kak ya. Ini gedung-gedung besar ini. Coba tidurnya bikin menara seperti ini satu begitu.